jangan mencari kesempurnaan. Orang mengira mereka bisa mencintai hanya jika menemukan pasangan yang layak. Omong kosong. Engkau tidak akan pernah menemukannya. Orang mengira mereka akan mencintai hanya jika mereka menemukan pria atau wanita sempurna. Omong kosong, engkau tidak akan pernah menemukannya. Karena wanita sempurna dan pria sempurna tidak ada. Jika mereka ada, mereka tidak akan peduli dengan cintamu. Mereka tidak akan tertarik. Saya pernah mendengar tentang seorang pria yang tetap melajang sepanjang hidupnya karena dia mencari wanita yang sempurna. Ketika dia berusia 70 tahun, seseorang bertanya, jika engkau terus memindah-mindah pohon dari satu tempat ke tempat lain, lalu ke tempat lain, maka ia tidak akan pernah berakar dimanapun. Untuk menumbuhkan akar, pohon harus tetap berada di satu tempat. Kemudian akan lebih dalam, kemudian akan lebih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita belajar lagi ya. Nambah wawasan, nambah ilmu. Saya buka dengan kalimatnya Osho. Tidak ada cinta yang biasa. Cinta itu tidak mungkin biasa-biasa saja. Kalau biasa-biasa maka itu bukan cinta. Menyebut cinta sebagai hal biasa berarti salah memahami seluruh fenomena cinta. Cinta tidak pernah biasa. Cinta selalu luar biasa dan selalu spiritual. Itulah bedanya menyukai dan mencintai. Suka bersifat material dan cinta bersifat spiritual. Ini ada dua ide di quotes ini. Yang pertama, cinta itu pasti luar biasa. Orang yang sedang mencintai, orang yang sedang meluap-luap dalam cinta, dia bisa merasakan luar biasanya cinta. Meskipun bagi yang tidak ngalami, rasanya biasa saja, tapi itu luar biasa bagi yang ngalami. Kadang-kadang kan kita agak nyinyir, misalnya lihat teman kita dengan pasangannya, Allah gitu saja kok. Tapi itu luar biasa bagi yang ngalami. Kalau rasanya biasa-biasa, di situ kata Osho mungkin belum cinta. Gimana kamu rasanya jatuh cinta? Allah biasa, ternyata tidak istimewa-istimewa amat, mungkin ya belum cinta. Dia pengalaman yang pasti luar biasa dan tidak sekedar suka. Kalau masih hanya sekedar suka, berarti masih materi. Kalau masih materi belum cinta. Cinta itu spiritual, ke dalam, kerohanian. Kalau masih berhenti di fisikal, di materi, cantiknya, kayanya, enak diajak ngomongnya, itu masih mungkin masih suka saja. Belum ada unsur spiritualnya. Cinta itu ada unsur spiritualnya, ada unsur rohaniahnya. Nanti uraian sampai belakang itu berhubungan dengan spiritual. Baik, jadi selamat bagi yang sedang jatuh cinta, Anda luar biasa. Bagi yang tidak, ya semoga segera. Ya, oke ya. Terus, orang bilang cinta itu buta karena tidak tahu apa itu cinta. Kukatakan kepadamu, hanya cinta yang punya mata. Selain cinta, justru semuanya buta. Dunia ini kacau karena orang, kalau mungkin teman-teman sering mendengar ustadz atau ulama bilang,
Mari kita memandang segala di sekeliling kita dengan ainur rahmah, dengan mata cinta, mata kasih sayang. Disitulah akan terbuka bagi kita indahnya dunia, indahnya manusia, luar biasanya apapun yang terjadi di sekeliling kita. Itu namanya ainur rahmah. Itulah sejatinya melihat. Selama ini mungkin kita melihat sekeliling itu dengan pandangan ambisi, kadang dengan pandangan kebencian, kadang dengan pandangan ego. Bukan ainur rahmah, bukan pandangan yang penuh cinta. Apalagi era kampanye seperti hari ini, isinya pandangan kita itu banyak bencinya. Melihat apapun, apalagi kubu yang berbeda. Kadang-kadang hidup, isi pikiran kita itu kan persaingan, keunggulan, kemenangan. Gimana caranya saya nomor satu, yang lain belakangan saja, gimana cara. Itu isi pikiran kita itu. Maka ya cara pandang kita bukan cara pandang cinta, bukan ainur rahmah tadi. Ya seperti kalimatnya Maulana Jalaluddin Rumi, kita itu sering melihat manusia hanya casingnya. Kita tidak melihat di balik casing. Kalau di balik casing itu ada taman yang indah, kata Rumi. Yang itu bisa kita akses hanya dengan mata cinta, hanya dengan ainur rahmah. Ilustrasi sederhananya, kalau kalian sedang jatuh cinta, itu kan pasanganmu yang sedang kamu cintai, itu kan rasanya cantiknya luar biasa, tampannya luar biasa, indah luar biasa. Meskipun bagi teman yang sekelilingmu biasa saja, cuma kayak gitu aja kamu sampai segitunya sih. Loh, kamu tidak melihat keindahan yang dilihat orang yang mencintai ini. Maka kalau ingin hidupmu serba indah, pakailah kacamata namanya ainur rahmah tadi. Mata yang penuh kasih sayang. Ketika melihat manusia, kamu lihat kebalik dirinya. Di balik diri manusia itu ada banyak ayat-ayat yang indah. Bahkan ada wa nafakha fihi min ruhi, unsur ilahiyah di dalamnya yang maha indah. Cuma kita tidak akan bisa melihat itu kalau mata kita mata persaingan, mata iri, mata benci, mata ingin menaklukkan. Itulah yang membuat kata Osho, hanya cinta yang melihat, yang lain semuanya buta. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sebelum kita mencintai keluar, kata Osho, kita harus mencintai diri kita sendiri. Ini dasarnya sudah. Tidak mungkin kita bisa mencintai yang di luar diri kita kalau kita belum mencintai diri kita. Kata Osho, jika seseorang tidak bisa mencintai dirinya sendiri, dia juga tidak bisa mencintai orang lain. Seorang pria yang mencintai dirinya sendiri mengambil langkah pertama menuju cinta sejati. Ibarat melempar kerikil ke dalam danau yang sunyi, riak melingkar pertama akan muncul di sekitar kerikil, sangat dekat dengan kerikil tersebut, dan kemudian riak itu akan terus menyebar hingga mencapai pantai terjauh. Jika engkau menghentikan riak yang muncul di dekat kerikil, tidak akan ada riak lain sama sekali. Jadi kalau kita melemparkan batu ke sungai yang airnya tenang, itu kan nanti ada buletan gelombangnya. Yang paling awal paling dekat dengan batunya, terus tambah luas sampai pinggir. Kalau buletan paling awal tidak mungkin ada buletan gelombang selanjutnya. Yang paling awal itu simbol dari
cinta kita pada diri kita sendiri. Kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mencintai yang lain? Ada uraian selanjutnya, kata Osho, pria yang mencintai dirinya sendiri akan menghormati dirinya sendiri. Dan orang yang mencintai dan menghormati dirinya sendiri akan menghormati orang lain. Karena dia tahu, sama seperti saya, orang lain juga demikian. Sama seperti saya menikmati cinta, hormat, martabat, begitu pula orang lain. Kalau saya menghargai diri saya tahu caranya menghargai orang lain. Kalau saya mencintai diri saya tahu caranya mencintai orang lain. Gitu. Oh, ternyata diperhatikan itu enak. Ya, saya tahu berarti untuk membahagiakan orang lain saya harus memperhatikannya. Jadi kalau kita peduli dengan diri kita, kita akan tahu apa yang membuat kita bahagia, senang, nyaman, dan pada akhirnya kita bisa melakukannya untuk orang lain. Kalau kita jarang mandi misalnya, terus kita ternyata tidak mandi 3 hari tidak apa-apa kok Pak, buktinya saya masih senang-senang saja misalnya, ya kamu akan cenderung misalnya ngasih nasihat ke teman, sudahlah tidak mandi tidak apa-apa, saya saja contohnya begini, kamu contohnya dirimu. Jadi kalau kamu menghargai dirimu, kamu tahu caranya menghargai orang lain. Kalian misalnya yang terbiasa kan ada, kalau ngomong kasar misalnya, lu ternyata ngomong kasar itu asik kok Pak. Akhirnya kan kamu juga kepada temanmu yang lain juga seneng ngomong kasar. Jadi ibaratnya seperti itu cinta diri itu. Kenapa sih Pak kok harus cinta diri kita dulu? Bukankah lebih enak mengutamakan yang lain dulu loh? Kalau kamu beres dirimu, kamu mencintai dirimu, berarti kamu mengelola dirimu ke tahap yang sangat ideal. Ada lebih banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk yang di luar dirimu. Kalau kamu tidak peduli dirimu kacau acak-acakan, apalagi sakit-sakitan, apalagi gimana kamu bisa mencintai yang di luar dirimu? Kamu sakit misalnya batuk misalnya, kamu tidak peduli kesehatanmu. Akhirnya saya batuk tidak apa-apa, yang penting yang saya cintai bahagia. Ya gimana bisa bahagia tiap kali deket kamu batuk? Nanti dia yang malah nutup mulutnya. Aduh, kamu disuruh pulang, Anda pulang aja. Tidak jadi mesra, malah penyakit. Ya kalau kamu tidak mencintai dirimu, ngomong juga begitu. Kalau kamu senang ngomong kasar, ya mungkin tidak kerasan orang di sekelilingmu. Itulah dasarnya. Jadi sebelum kita mencintai yang di luar diri, ayo mencintai diri kita sendiri dulu. Ngopeni diri kita, itu amanat pertamanya di situ. Maka kata Osho itu yang paragraf ketiga itu menarik. Sokrates berkata, kenali dirimu. Buddha berkata, cintai dirimu. Kata Osho, Buddha jauh lebih benar. Kenapa? Karena jika kamu tidak mencintai dirimu sendiri, kamu tidak akan mengenal dirimu sendiri. Pengetahuan hanya akan muncul kemudian, cinta yang mempersiapkan landasannya. Kalau kita mencintai diri kita, maka kita akan bisa mengenali diri kita lebih dalam. Tidak bisa ujuk-ujuk mengenali. Cinta harus jadi landasannya. Maka ya Sokrates benar sih, tapi Buddha lebih benar, kata Osho. Karena mencintai diri akan jadi landasan kita memahami diri kita lebih tepat, lebih benar. Itulah mengapa dasarnya cinta itu self-love, cinta diri. Baik, yuk kita lanjutkan. Nanti dari banyak konsep-konsepnya Osho bisa kita rinci
Dalam cinta itu ada 3 jenis hubungan. Yang paling berat yang pertama ini, codependent. Nanti ada independent, dan yang ideal yang ketiga namanya interdependent. Codependent itu orang yang kalau mencintai tidak mandiri. Dia tergantung, melekat pada yang dicintainya. Jadi Osho mengkritik orang yang kalau mencintai melenyapkan dirinya, melenyapkan individualitasnya demi yang dicintai, kehilangan kepribadiannya. Dia mengorbankan dirinya dengan cara ingin membahagiakan yang dia cintai. Ini namanya relasi yang codependent. Ini negatif. Kata Osho, orang yang kalau mencintainya seperti ini, ya cinta itu akan jadi beban dalam hidupnya. Dia tidak akan bisa tumbuh, dia bisa kehilangan dirinya. Seperti saya bilang tadi, ini cinta yang jadi penjara. Kita didominasi di situ, kita di penjara, tidak bisa ngapa-ngapain sudah. Ini namanya relasi codependent. Biasanya coraknya sangat posesif. Kita rasanya dikejar-kejar tiap hari untuk membahagiakan yang kita cintai, sampai kehilangan diri kita sendiri. Jadi nanti pasangan kita bilang, aku suka loh kalau kamu pakai baju warna merah. Mau kamu terus, wah, cepet-cepet ke mall nyari baju warna merah. Aku seneng loh kalau kamu pakai apa gitu, wah, kamu cepet-cepet gitu. Pokoknya tiap hari kamu dikejar-kejar pikiranmu tentang bagaimana memuaskan yang kamu cintai, sampai lupa dengan dirimu sendiri. Kamu tidak pernah mikir loh, menurutku kalau aku sendiri nyaman tidak sih pakai baju warna merah itu? Aku sendiri merasa seret enggak sih melakukan ini, melakukan itu? Nah, kita tidak mikir ke situ. Kan ada teori cinta yang lain yang bilang, yo pecinta sejati itu yo melupakan dirinya. Tapi bagi Osho tidak begitu. Jadi justru cinta yang codependent ini cinta yang lemah, bukan cinta yang sejati. Cirinya apa codependency? Itu biasanya tidak tegas, lemah. Kalau ditanya apa-apa, kamu maunya apa? Ah, terserah kamu saja. Ingin apa? Terserah saja. Padahal ya, ini mau, ya enggak apa-apa, maulah. Itu mau, ya enggak apa-apa, mau. Itu kan. Pokoknya terserah, kamu ingin apa, aku ikut saja. Nah, ini justru menyusahkan semuanya. Jadi kamu enggak punya pendirian, kamu lemah. Kamu enggak jadi dirimu, padahal mungkin kamu enggak suka, kamu enggak senang. Kemudian biasanya terus komunikasinya tidak sehat, satu arah. Jadi ada yang mendominasi dalam hubungan. Yang satu ingin menyenangkan yang lain saja. Kemudian ada yang diam-diam merasa berkorban. Aku sudah korban macam-macam loh untukmu. Apa yang sudah tidak kuberikan padamu? Aku sudah kehilangan waktu kuliah, teman-temanku lolos, aku belum demi dirimu. Aku sudah, diam-diam kamu menghitung sendiri itu, bahwa kamu sudah banyak berkorban. Itu alamat kamu ada di jenis codependent. Diam-diam kamu menyalahkan yang kamu cintai. Oh, kalau tidak ada kamu mungkin saya sudah lulus. Kalau tidak ada kamu mungkin aku asik sama teman-temanku nongkrong jalan-jalan. Nah, ada kamu saja aku jadi malam mingguku tidak asik misalnya. Tapi kamu tidak berani ngomong. Kalau ketemu dia, gimana yang seneng enak gitu. Diam-diam kamu tidak senang sebenarnya. Itu namanya codependent. Jadi kebebasan mau kamu pasrahkan padanya untuk didominasi. Ini jenis pertama. Ada jenis kedua. Ini lumayan sih, tapi juga belum unggulan.
yaitu jenis hubungan independen. Jenis independen ini terlalu terpisah. Kalau tadi kan ada yang satu tergadai kebebasannya, kalau ini mandiri. Tapi karena terlalu mandiri, justru keintimannya jadi berkurang, kedekatannya jadi berkurang. Berdua tapi nafsi-nafsi. Nah, itu juga tidak enak. Namanya terlalu independen, terlalu mandiri. Nanti begitu makan di warung, tak bayar sendiri-sendiri ya, siap gitu. Itu independen namanya. Hitung-hitungan ya kan kita sendiri-sendiri memang, ya boleh, nggak apa-apa ya, masing-masing dengan versinya. Jadi mungkin diajak makan, kamu mau di mana? Saya mau di warung sana. Kalau kamu, saya yang sini saja. Ya sudah, kamu ke sana, saya sini ya. Nah, itu independen namanya. Jadi masing-masing dengan keinginannya, kepribadiannya, individualitasnya, sama sekali tidak mau diganggu. Aku yo aku, kamu yo kamu. Mari kita jalan sendiri-sendiri versi kita. Jadinya apa? Tidak harmonis, mungkin juga tidak romantis. Jadi kalau diajak pakai baju yang coraknya mirip, tidak usah, kayak anak yatim aja. Iya bener sih, tapi ya kan pasangan. Oke, ini jenis kedua, namanya independen. Ya bagus, lebih bagus daripada yang codependent, tapi harmoni dan kebersamaannya kurang. Egonya masih kuat, masing-masing biasanya mudah konflik. Seolah-olah bersama, tapi ya rasanya kok tidak saling peduli ya. Rasanya kok kurang perhatian ya. Kalau terlalu independen, terlalu nafsi-nafsi, aku ya aku, kamu ya kamu. Ya kebetulan saja kita seolah-olah seperti pasangan misalnya. Ini gaya independen. Coba kalian evaluasi lagi ya. Saya tidak tahu kalian punya hubungan dengan apa dan siapa. Itu kira-kira codependent apa independen? Yang diidealkan dalam banyak tulisan-tulisannya Osho, kalau bisa ya interdependent. Interdependensi itu masing-masing masih punya ruang untuk pengembangan diri individualitasnya, tapi tetap menjaga komitmen dan keharmonisan bersama. Tidak ada yang berkorban, tidak ada yang mengorbankan diri, masing-masing saling mendukung pengembangan diri. Jadi dasarnya kepedulian dan penghormatan, respect dan care. Itu interdependent. Aku ya aku, kamu ya kamu, tapi kan kita ini punya keinginan bersama, punya cita-cita bersama, punya target bareng. Yuk saling bernegosiasi, saling membantu, saling menguatkan, saling berkomitmen. Oh, ini namanya interdependent. Cirinya apa interdependent itu? Tahu batasnya masing-masing. Itu ciri pertama sudah. Jadi, oh ya, yuk kita bersama sih, tapi aku tahu yang bagian itu privasimu, monggo kamu dengan privasimu. Sampai di titik ini saya tidak mau ikut campur, itu sudah pilihanmu. Nah, ini namanya tahu batasnya. Meskipun tetap peduli, kok tiba-tiba pilihannya ngaco, ya saya ingatkan. Kemudian komunikasinya aktif. Jadi komunikasinya sehat. Tidak saling cuek, tidak diam-diaman atau ngotot-ngototan ingin mendominasi. Saling menghormati, menerima tanggung jawab. Siaplah kalau memang ada yang bisa saya bantu, saya bantu. Nah, itu namanya mau menerima tanggung jawab. Untuk pengembangan diri kita masing-masing, kalau aku bisa menyumbang apa, akan saya lakukan. Terus interdependent itu dasar dan cirinya lagi kepercayaan, saling percaya.
Kalau curiga terus, itu biasanya masih independen. Masing-masing nggak mau dicurangi, khawatir dikalahkan, khawatir didominasi. Akhirnya saling tidak percaya. Mau sih saya serius-serius, tapi nanti kalau kita jadi, kalau tidak jadi gimana? Rugi saya. Terus jadinya ngambil jarak. Tidak ada saling percaya. Terus percaya diri. Mau apa-apa oke. Keinginanku ya saya sampaikan apa adanya, itu percaya diri. Terbuka dan jujur. Kemudian saling memperhatikan kebutuhan. Tidak egois mikir keinginanku sendiri sih yo. Sambil kalau dia gimana, kira-kira begini. Kalau mungkin dia tersinggung ya ndak usah. Dia ndak cocok yang gitu ya ndak usah. Itu namanya saling memperhatikan kebutuhan satu sama lain. Itu yang disebut interdependent. Nah, jadi dari 3 ini ya silakan teman-teman mengevaluasi ya. Jenis hubungan dengan siapa saja, bisa saja dengan orang tua, bisa saja dengan saudara, dengan teman sekelas, dengan sahabat. Kalian itu codependent apa terlalu independen, apa sudah ideal di level interdependent. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini terus ada nasihat-nasihat dari Osho. Yang pertama, kalau ini praktis ya untuk pasangan. Kalau tadi mungkin lebih universal cintanya, kalau ini untuk pasangan saja, cinta-cinta romantik. Pesannya Osho apa? Jangan mencari kesempurnaan. Orang mengira mereka bisa mencintai hanya jika menemukan pasangan yang layak. Omong kosong. Engkau tidak akan pernah menemukannya. Orang mengira mereka akan mencintai hanya jika mereka menemukan pria atau wanita sempurna. Omong kosong. Engkau tidak akan pernah menemukannya. Karena wanita sempurna dan pria sempurna tidak ada. Jika mereka ada, mereka tidak akan peduli dengan cintamu. Mereka tidak akan tertarik. Saya pernah mendengar tentang seorang pria yang tetap melajang sepanjang hidupnya karena dia mencari wanita yang sempurna. Ketika dia berusia 70 tahun, seseorang bertanya, engkau melakukan perjalanan dan bepergian dari New York ke Kathmandu, dari Kathmandu ke Roma, dari Roma ke London. Engkau telah mencari, tidak bisakah engkau menemukan wanita yang sempurna? Tidak adakah satupun? Orang tua itu menjadi sangat sedih. Terus dia berkata, iya, saya pernah melakukannya. Satu hari dahulu kala saya bertemu dengan seorang wanita yang sempurna. Penanyanya terus berkata, lalu apa yang terjadi? Kenapa kok kamu tidak menikah? Lelaki itu terus berkata, apa yang harus aku lakukan? Dia juga mencari pria yang sempurna. Ya. Berarti aku juga tidak masuk kriteria akhirnya. Tuh. Makanya jangan mencari kesempurnaan, mari menyempurnakan diri kita dalam cinta. Jadi jangan nyari yang sudah sempurna, tidak ada. Kalian cari cerita ini ya di bukunya yang judulnya On Being in Love. Lanjut, ini juga menarik kalimat beliau, nasihat beliau, jangan ganti-ganti pasangan. Ya. Alasannya apa? Dia punya ilustrasi sendiri. Jika engkau mencintai seseorang dan menjalani seluruh hidup bersamanya, keintiman yang besar akan tumbuh dan cinta akan memberikan wawasan yang lebih dalam dan lebih dalam kepadamu. Tidak mungkin engkau terlalu sering ganti-ganti pasangan. Ibaratnya, jika engkau terus memindah-mindah pohon dari satu tempat ke tempat lain, lalu ke tempat lain, maka ia tidak akan pernah berakar dimanapun.
Untuk menumbuhkan akar, pohon harus tetap berada di satu tempat. Kemudian akan lebih dalam, kemudian akan lebih kuat. Keintiman itu baik dan tetap dalam satu komitmen itu indah, tapi kebutuhan dasarnya tetap cinta. Jika pohon berakar di tempat yang hanya terdapat bebatuan dan pohon tersebut mati, maka lebih baik pohon tersebut ditebang. Jangan bersikeras bahwa harus tetap di satu tempat. Tetaplah setia pada kehidupan, singkirkan pohon itu karena pohon itu sekarang bertentangan dengan kehidupan. Ini ada dua nasihatnya. Kedekatan itu penting. Oleh karena itu, untuk mengokohkan kedekatan, ya jangan sering gonta-ganti pasangan. Biarkan mantap kebersamaanmu. Tapi meskipun sudah sering bersama, pastikan dasarnya cinta. Nah, kalau cintanya tidak ada, untuk apa kebersamaan itu? Jadi ini dua nasihat yang mungkin agak berbeda. Yang satu jangan gonta-ganti, yang satu ganti saja. Ganti saja ketika apa? Tidak ada cinta di situ. Seperti pohon yang tumbuhnya di atas batu, ya dia akan mati. Kalau sudah mati ya ditebang saja. Ngapain mati-matian bertahan di situ? Nah ini ya, ini dua aspek ini sama-sama benar, tergantung teman-teman nanti membaca dan menggunakannya secara pas untuk situasi teman-teman masing-masing. Kapan tidak mindah-mindah pohon, kapan menebang pohon. Karena jangan sampai keliru. Lagi-lagi dasarnya ya tetap cinta. Kalau cintanya tidak ada, ya ngapain? Baik. Nah, masih ada waktu sedikit, sekilas saja ya. Ini yang salah satu pandangan-pandangan beliau. Beliau nulis buku yang judulnya From Sex to Super Consciousness. Kata beliau begini, seks harus menjadi bagian dari kehidupan keagamaan Anda. Ia harus menjadi sesuatu yang sakral. Seks haruslah sesuatu yang tidak cabul, tidak pornografi. Jangan dikutuk, jangan ditindas, namun harus dihormati. Karena keberadaan kita lahir dari sana. Dia adalah sumber kehidupan kita. Mengutuk sumber kehidupan berarti mengutuk segalanya. Seks harus diangkat semakin tinggi hingga mencapai puncaknya, dan puncaknya adalah samadhi atau kesadaran super. Jadi ini ajaran ini ya kalau di Indo namanya tantra. Di Jawa zaman dulu ada teori-teori yang jenis tantra atau tantrisme. Jadi jalan spiritualnya antara lain ya melalui hubungan seksual. Ya kalau di kita Islam kan memang apapun aktivitas termasuk hubungan seksual kan juga sakral. Jangan sembarangan, jangan dibikin main-main. Jadi justru kita harus naik kelas di situ. Bisa jadi bermakna ibadah, aktivitas itu. Selama ini kata Osho yang keliru di kita adalah memposisikan yang sakral kita maknai sebagai yang negatif. Terus di situ ada represi-represi yang kadang-kadang terus muncul karena ada represi, muncul anomali-anomali termasuk pornografi, seks bebas dan lain sebagainya. Jadi keprihatinan dia di situ. Makanya nanti di banyak uraiannya prosesnya harus seperti itu. Diawali dari passion, kemudian berkembang lebih tinggi jadi love, pada puncaknya ada compassion. Passion itu gairah, nafsu, kesenangan, kesukaan, itu passion.
Jangan berhenti di passion. Kalian harus naik kelas pada love, cinta. Ini yang kemanusiaan tadi. Kalau bisa, ya kamu naiklah jadi compassion. Ini mirip yang pertama tadi loh. Kalau kita berhenti di yang pertama, kita berhenti di kebinatangan. Ayo naik kelas ke kemanusiaan. Kalau sudah masuk ke nilai kemanusiaan, tidak sekedar urusan hubungan seksual, tapi urusan cinta dan kebersamaan dengan segala nilainya. Kalau bisa ya naik kelas ke level tertinggi, compassion. Compassion itu kasih sayang. Kita yang menjelma dalam karakter cinta. Apa saja kita cintai. Ini rankingnya ya. Kalau kita hanya berhenti di passion, jangan kaget kalau kebersamaan kita tidak akan langgeng. Karena passion dan kesenangan itu durasinya pendek, ada batasnya. Love lebih luas, lebih langgeng. Compassion jauh lebih langgeng. Ini mungkin dengan pemaknaan kasar, kalau di bahasa Arab itu ada mahabbah, mawaddah, dan rohmah. Rohmah itu level compassion. Ketika cinta menjadi karakter dan mengimbas pada sekeliling kita. Ini cara memaknai aktivitas cinta ya. Nah, ini kritiknya Osho sebenarnya. Kita itu sering terus melakukan pengaturan-pengaturan represi yang pada akhirnya justru yaitu tadi, apapun itu, apakah itu seks, apakah itu makanan atau apapun, begitu ditolak, begitu yang punya otoritas berkata tidak, itu tidak boleh, itu salah, maka pikiran bawah sadar kita akan mulai fokus memikirkannya, membayangkannya, gimana cara mendapatkannya. Kita terus memproyeksikan diri ke situ, membuatnya tambah penting, tambah indah. Itu yang terjadi. Kalian dilarang-larang, awas loh ya, jangan buka situs-situs itu. Kalian tambah tertarik kan, nyari-nyari. 90% HP-nya yang ada di sini mungkin pernah dipakai buka itu. Itu karakternya pikiran kita. Ketika terlalu direpresi, justru dia penasaran. Wah, kayak kalian misalnya nanti kalau selesai ngaji, ini nggak usah dibuka ya, bawah meja ini jangan dilihat, tolong ya, semua saja itu. Oh, kamu tambah penasaran kan, kamu tadinya tidak ingin nengok sama sekali, begitu saya bilang begitu kamu penasaran, ada apa kok tidak boleh dilihat. Nah, karakter pikiran begitu direpresi justru dia tambah heboh. Wah, itu yang terjadi dengan seks, dengan makanan, kata Osho begitu. Ya saya banyak lah, saya punya pengalaman beberapa teman itu ya, awalnya sih anak soleh, pesantren, begitu kuliah punya pacar, wah lebih heboh daripada yang semula anak biasa-biasa. Kenapa bisa begitu? Ya mungkin ada represi-represi yang dia anggap belenggu. Diam-diam bawah sadarnya menggambar sendiri itu, sehingga ketika ada kesempatan meledak. Nah, kita harus hati-hati ya, strategi melarang, strategi untuk mencegah itu jangan sampai salah strategi sehingga justru bisa meledak belakangnya. Itu karakter bawah sadar manusia harus kita pelajari. Kadang-kadang dilarang itu terus kita lebih penasaran nyari strategi baru agar larangan itu. Kominfo itu memblokiri situs-situs itu sudah mungkin jutaan situs, tapi yo hari ini diblokir 5, besok muncul 10. Dan itu yang terjadi. Kalian kan juga begitu, ngerti pak caranya, pokoknya diblokir loh mas, oh ada begini pak caranya, terus ngerti terus. Itu karakternya pikiran. Oke ya, jadi penting nanti kita perhatikan aspek ini, termasuk ini kan penting untuk kita kan sering menyarankan pendidikan seks yang tepat, yang cocok, yaitu harus nyambung dengan pemahaman tentang psikologi, tentang karakter dan lain sebagainya.
Tidak sekedar apa yang boleh, apa yang tidak bolehnya, yaitu pasti. Cuma kan strategi pelarangannya juga harus pas. Nah, ini menarik. Ini saya kutipkan bantahannya Osho ya terhadap tuduhannya orang. Sering terjadi seperti ini kalau orang sudah tidak suka. Osho bilang begini, orang-orang yang menyebut saya guru seks, itu sebenarnya mereka lah yang terobsesi dengan seks. Saya tidak bicara tentang seks lebih dari yang saya bicarakan tentang meditasi, cinta, Tuhan, doa. Namun tampaknya tak seorang pun tertarik pada Tuhan, cinta, meditasi, doa. Begitu saya ngomong tentang seks, mereka langsung menyerbunya. Ya kan? Kalau sudah ngomong ke situ, itu kan semuanya tertarik. Kan kamu sering pakai istilah pemersatu bangsa. Iya, pokoknya kalau ada gitu-gitu pemersatu bangsanya itulah. Partai apa saja kamu milih 01, 02, kalau bagian itu kita kompak bersatu. Nah itu begitu ngomong itu langsung diserbu sama. Dan itu disindir oleh Osho. Dari 300 buku saya, hanya 1 buku yang membahas tentang seks. Dan itu pun tidak secara keseluruhan. Judul bukunya ya tadi, From Sex to Super Consciousness. Permulaannya memang berkaitan dengan seks, tapi pada akhirnya lebih dalam menuju kesadaran super, menuju samadhi. Nah, itulah buku yang telah menjangkau jutaan orang. Ini fenomena yang aneh. Buku-buku saya yang lain tidak menjangkau banyak orang. Hanya buku seks tadi, sehingga dia terus disebut guru seks. Tidak ada satupun orang Hindu, orang suci Zen, Mahatma di India yang belum membacanya. Buku itu telah didiskusikan, dikritik, dianalisis, dikomentari dengan segala cara yang mungkin. Banyak buku telah ditulis menentangnya, seolah-olah hanya itulah satu-satunya buku yang saya tulis. Mengapa begitu banyak tekanan? Karena orang-orang terobsesi dengan seks, khususnya orang-orang beragama. Karena banyak represi-represi, tekanan-tekanan. Ya ini salah satu jawaban saja kalau ada yang tanya, kok spiritualis kok fokus ke situ? Lalu dia bahas banyak, ini hanya salah satunya. Cuma ya itu tadi kan, yang bisa mempersatukan kita kan kalau sudah urusan itu. Fokus ngumpul di situ semua. Baik, ini bagian-bagian terakhir saya kutipkan ya beberapa. Sebenarnya kalimatnya menarik. Ketakutan terbesar di dunia adalah opini orang lain. Dan Osho orang yang sangat berani. Kata Osho, saat engkau tidak takut orang banyak, engkau bukan lagi seekor domba, engkau adalah singa. Pertanyaan sebenarnya bukanlah apakah ada hidup sesudah mati. Pertanyaan sejati adalah apakah engkau sudah hidup sebelum kematianmu. Karena banyak orang yang sampai dia mati masih belum hidup yang sejati. Rasakan hidup dengan segala cara yang mungkin, baik buruk, pahit manis, gelap terang, musim panas, musim dingin. Rasakan semua dualitas. Jangan takut dengan pengalaman, karena semakin banyak pengalaman yang engkau miliki, semakin dewasa dirimu.